told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. GL Pro saya Kak sudah berdiri dengan gagah. Meskipun memang mesinnya belum jalan. Pengelasan yang saya lakukan di akhir kemarin ya Kak ya. Saya itu sudah 4 kali bongkar pasang rangka belakang dan rangka depan. 4 kali Kak. Las copot untuk menentukan titik yang sempurna, untuk menentukan bentuk yang sempurna. Akhirnya di yang keempat kali saya mendapatkan posisi yang bagus. 2 minggu saya melihat motor ini setiap harinya. Bentuknya oke enggak, presisi enggak, cakep enggak, dan benar-benar saya puas. Di video ini Kak, saya mau mereview kembali apa yang sudah saya lakukan di GL Pro ini. Kalau kakak mengikuti video ini dari awal, ini sudah episode ke-22 ya Kak ya. Video yang ke-22. Kalau kakak-kakak mengikuti dari video yang pertama, kakak pasti mengerti. Motor ini awalnya sudah sangat-sangat memprihatinkan. Hanya tersisa rangka depan dan mesin doang yang rusak parah. Nah, motor ini sempat diledekin anak saya dan diberi nama fosil. Ya, fosil. Bangkai, tulang belulang doang. Nah, kemudian atas request dari istri saya supaya motor ini diperbaiki lagi karena sudah 16 tahun di gudang, Kak. 16 tahun di gudang. Tidak bergerak sama sekali dan istri saya meminta untuk direstorasi mumpung ada waktu dan kesempatan. Percaya atau nggak percaya Kak, motor ini berhantu. Asli. Waktu saya turunkan dari gudang, saya bersihkan, saya sikat-sikat, saya gosok. Malamnya, saya didatangi penampakan. Lalu entah kenapa ya, ketika saya utak-atik motor di jalan, ada orang nyamperin, ngomong cerita tentang kecelakaan, temennya ikut road race, kecelakaan. Akhirnya si owner motor tersebut sampai memerintahkan anak buahnya untuk membongkar semua motor tersebut dan frame-nya digantung. Iya, frame-nya digantung. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan motor tersebut lagi. Ya, saya lakukan Kak. Frame-nya saya gantung. Agak pesimis juga untuk melanjutkannya karena ya penampakan tersebut ya cuman kita kan orang yang percaya sama Allah Subhanahu wa taala ya Kak ya. Saya berbisik kepada motor ini, saya punya niat baik sama kamu. Tolong jangan ada penampakan lagi. Saya ingin merapikan kamu. Seperti itu. Nah, saya penasaran kenapa sih kok bisa sampai ada penampakan? Saya itu pemilik yang keempat Kak, ya. Jadi sebelumnya itu sudah ada 3 orang yang mempunyai motor ini. Dan pernah ada teman saya bilang, dulu 16 tahun yang lalu, 16 atau 17 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu kali ya. Ketika saya beli motor itu, dia bilang, teman saya itu bilang begini, kenapa kamu beli motor itu? Motor itu udah sering kecelakaan berkali-kali. Dan
motor ini rusak karena saya juga kecelakaan, Kak. Nah, itulah mengapa dulu motor ini sampai terbengkelai. Ya, saya punya niat baik, saya punya niat tulus, dan alhamdulillah tidak ada lagi penampakan. Seperti yang Kakak lihat, di sini saya menggunakan speedometer digital dan master remnya dari RCB Master Rem E2. Begitu juga saya menggunakan hydraulic clutch dari RCB E2. Nah, untuk saklarnya saya menggunakan saklar Bajaj Pulsar 200 NS, di mana kita ketahui ya, saklarnya Bajaj Pulsar 200 NS itu glowing, Kak. Jadi kalau motornya menyala, ada lampu biru-birunya di gambar-gambarnya itu. Jadi terlihat modern kan, Kak? Nah, setangnya, ini koleksi setang lama saya, Kak. Awalnya saya memakai setang Ninja SS ya, Kawasaki Ninja 150 yang apa? Yang laki ya, maksud saya yang naked ya. Nah, saya punya setang lama, Kak. Kebetulan saya setang trail ya. Saya pasang coba kemarin. Ternyata cakep. Ini setang umurnya sudah sekitar 2008, sekarang 14 tahun kali ya. Dan masih kuat aja. Rem depan, Kak, saya ubah semua. Saya ganti dengan rem RCB S1 untuk kalipernya. Warna gold. Kesannya mewah. Dan cakramnya saya ubah menjadi ukuran 300 mm. Jadi lebar. Awalnya saya pengen 320, tapi kok ya kelebaran ya. Akhirnya saya putuskan 300. Dan baraketnya pun saya pesan ke seorang teman untuk dibuatkan supaya RCB ini bisa nemplok dengan sempurna. Seperti yang Kakak lihat, velg depan dan velg belakang sudah berubah menjadi velg racing palang 3. Velg racing palang 3 itu tahun 90-an booming banget, Kak. Itu motor keren banget kalau memakai velg racing palang 3. Nah, karena sekarang sudah harganya affordable dan memang ada plug and play untuk GL Pro, saya pakai. Nah, untuk ban depan saya pakai 100/70/17 dan ban belakang 130/70/17. Kalau Kakak bilang, kasihan, Kak, motornya nanti berat. Saya rasa untuk 150 cc sih, motor ini 150 cc ya, 160 apa 160 ya, nggak masalah. Kalau Kakak ada yang bilang, banyak kegedean. Konsepnya dulu, saya membangunnya resto mode loh ya. Jadi bannya itu ya suka-suka saya juga sih. Tapi saya berterima kasih dengan kakak-kakak yang memberi saran. Karena itu membuka kasana saya, membuka pengetahuan saya. Apa yang sedang terjadi, maksud saya modifikasi apa yang sedang terjadi di luar sana. Kakak-kakak memang jempol dan saya sangat berterima kasih karena ide-ide dari kakak semua. Untuk area suspensi, Kak, suspensi depan saya menggunakan suspensi original. Karena suspensi ini menarik sekali. Dia menggunakan sistem selain menggunakan oli ya, Kak ya, dia menggunakan udara. Jadi di sini ada pentilnya yang bisa dipompa untuk memasukkan udara. Nah, sayangnya saya mendapatkan yang KW, Kak. Saya sedang hunting yang original. Jadi kalau memakai produk KW itu rasanya gimana ya? Ini mereknya juga nggak jelas, kecuali kalau mereknya Kayaba, KTC, RCB. Nah, itu baru oke. Nah, berikutnya, kalau ada kakak bertanya spakbornya apa, saya menggunakan spakbor Ninja RR. Ini juga spakbor lama sih, Kak. Tahun 2008 dulu saya beli. Nggak 2008, 2002 kali, 2003 kali ya. Jadi kalau memakai original seperti spakbor ini, sampai sekarang masih bagus, cuman ini ya buluk banyak baretnya. Demikian, Kak, tentang suspensi depannya. Untuk suspensi belakang ya, Kak ya, saya menggunakan dari produk RCB dengan ukuran 320 mm. Saya tadi katakan ya, kalau produk aftermarket seperti Kayaba, RCB atau KTC itu saya yakin pasti kuat. Maka saya memutuskan untuk menggunakan RCB yang warnanya titanium. Supaya motornya nggak terlalu warna-warni gitu loh. Di GL Pro ini sebenarnya banyak part-part yang tidak original yang saya pakai, Kak. Cuman ada beberapa bagian part yang tidak original itu enak dilihat dan kualitasnya bagus. Contohnya tangki, Kak. Saya nggak tahu mereknya apa. Saya dapatkan, saya beli sampai di rumah, cakep nih tangki, presisi dan
PNP. Yang saya sayangkan hanya di bodi bagian belakang ya Kak, dari tepong ini ya Kak ya, dari tepong ke belakang. Saya pakai produk yang tidak original. Kalau saya bisa bilang menyebutnya dari Narita. Kalau secara pemasangan sih PNP, cuman agak tipis gitu. Ya susah banget nyari yang original. Hal yang menantang dari restorasi motor ini ada dua. Saya sebut yang paling mudah dulu aja, yaitu hunting part. Ya, yang paling mudah itu hunting part. Tapi tetap menantang. Banyak sekali seller-seller yang saya hubungi mengatakan iya, tapi ternyata produk nggak ada. Jadi uang saya nyangkut di toko online. Tapi jangan menyerah Kak. Kejar terus, cari terus sampai mendapatkan part yang diinginkan. Itu tetap terjadi pada siapapun. Salah beli part pun juga ada. Saya sudah beli, tapi ternyata nggak bisa dipasang. Saya pernah juga beli sampai 2 kali part yang sama. Ya, itulah namanya seni membangun sebuah motor, membangun sebuah kendaraan, ataupun juga merestorasi rumah pun juga hal-hal seperti itu akan terjadi. Hal utama yang menantang, tersulit dan memusingkan dari motor ini adalah menggabungkan rangka depan dengan rangka belakang. Kalau kakak mengikuti video saya sampai membuat 4 konten untuk itu. Sabar, ukur, ulang lagi kalau ada kesalahan. Sabar, ukur, kalau salah, ulang lagi. Itu pedoman saya. Jadi saya sampai 4 kali copot rangka, pasang lagi, copot rangka, pasang lagi, copot rangka, pasang lagi. Hingga akhirnya saya mendapatkan posisi yang bagus dari penyambungan rangka depan dan rangka belakang. Kenapa sulit Kak? Ya saya nggak tahu sebenarnya ya posisi rangka tersebut. Ya, saya tidak punya jig, saya tidak punya helper, saya tidak punya pedoman. Yang saya lakukan adalah ketika saya kalau sedang jalan ngeliat ada GL Pro parkir gitu, saya deketin, saya tonton. Oh ya. Oh ya, saya ingat di otak saya. Lalu di rumah saya coba lagi posisinya, Dan akhirnya pengelasan yang keempat saya mendapatkan yang sempurna. Jangan menyerah Kak. Ada kakak-kakak yang menyarankan saya untuk serahkan saja ke ahli rangka. Sebetulnya begini Kak, ini kan proses pembelajaran ya. Kalau kita dalam belajar sampai akhirnya menyerahkan ke orang lain, gimana belajarnya? Gagal, coba lagi. Nah, kalau sudah sering gagal, mungkin akan saya serahkan ke orang yang ahli, seperti itu. Dan alhamdulillah di yang keempat saya mendapatkan yang sangat memuaskan. Motor ini Kak, masih jauh dari namanya selesai. Iya, masih sangat jauh. Kalau saya bilang sih masih 50% Kak. Karena mesinnya sendiri pun ya sudah macet. Ini di slash juga nggak bisa udah. Seperti itu ya Kak ya, di slash juga nggak bisa. Lalu rangka kemarin kan masih saya titik aja Kak. Jadi belum saya las dengan sempurna. Jadi tujuan di titik kalau memang ada perubahan nggak merusak rangka itu. Nah sekarang harus dilas sempurna dan dicat ulang. Kelistrikan pun juga belum saya sentuh. Jadi perjalanan masih panjang. Footstep belakang saya masih bingung Kak. Mau pakai footstep gantung apa mau mempertahankan originalitas atau bikin footstep yang kayak motor bebek gitu ya kayak di sini. Saya masih bingung. Ya, saya masih memikirkan itu semua. Apa selanjutnya? Karena kadangkala namanya hidup ya Kak ya, namanya dalam suatu proses. Di tengah jalan kita ada perubahan-perubahan yang yang memusingkan kepala, ada keinginan-keinginan yang bikin rencana itu berubah. Itulah namanya sebuah proses ya Kak ya. Demikian Kak cerita tentang motor saya. Dan ternyata prosesnya masih panjang. Ya. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan apapun yang terjadi sama kakak pada hari ini, senang, sedih, susah, sehat, sakit, tetap satu hal, jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no, I
I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone